Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Langit di atas pedesaan yang damai seringkali menipu. Di balik birunya yang tak berbatas, gelombang intrik kekuasaan dan kegelapan ambisi tak pernah benar-benar padam. Di antara perbukitan yang hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah Li Wei, seorang sarjana muda yang hatinya sebersih niatnya. Li Wei bukan berasal dari keluarga bangsawan, pun bukan keturunan saudagar kaya. Kehidupan yang dikenalnya hanyalah kerja keras di lahan sempit milik keluarga, diselingi jam-jam panjang di bawah cahaya lilin, menghafal kitab-kitab klasik dan menelaah strategi perang kuno. Pria muda itu memiliki tekad sekuat baja, didorong oleh satu-satunya cita-cita, lulus ujian kenegaraan, mengabdi pada dinasti, dan menggunakan pengetahuannya untuk membawa keadilan bagi rakyat jelata. Musim semi itu, Li Wei memutuskan untuk mengadu nasib di ibu kota, tempat ujian paling bergengsi akan diselenggarakan. Dengan hanya membawa tas kain usang berisi buku-buku berharga dan beberapa keping uang receh, langkah Li Wei mantap menapaki jalan berbatu. Perjalanan panjang dan melelahkan, tapi setiap lelah terbayar oleh harapan akan masa depan yang lebih baik. Di salah satu persimpangan jalan yang sepi, tak jauh dari perbatasan desa, sebuah pemandangan aneh menarik perhatiannya. Sebuah kereta kuda mewah, yang biasanya menandakan status sosial tinggi, terhenti di tengah jalan. Penunggang kuda yang mengawal kereta tergeletak tak berdaya di tanah, sementara sekelompok bandit dengan wajah tertutup kain menyerang seorang pemuda yang mencoba melindungi seorang pria paruh baya di dalam kereta. Pemuda itu, yang mengenakan jubah sutra mahal berwarna biru gelap, terlihat tangkas dalam pertarungan. Gerakannya cepat dan efisien, seolah setiap jurus yang dikeluarkan telah dilatih selama bertahun-tahun. Namun, jumlah bandit terlalu banyak. Satu persatu, luka-luka kecil mulai muncul di tubuhnya, memperlambat gerakannya. Darah mengalir dari luka di bahu, dan napasnya mulai terengah-engah. Li Wei, yang menyaksikan dari balik semak belukar, tahu benar bahwa campur tangan fisik adalah tindakan bunuh diri. Tubuh seorang sarjana tidak akan sebanding dengan para bandit yang terlatih. Namun, membiarkan seorang bangsawan muda tak berdaya terbunuh di jalan sama saja dengan mengabaikan prinsip keadilan yang dipegangnya. Mata Li Wei menyapu sekeliling, mencari celah. Pikirannya bekerja cepat, menganalisis situasi. Fokus para bandit adalah pemuda berpakaian biru itu, yang dengan gigih melindungi gerbong. Gerbong itu sendiri berada di bawah pohon tumbang yang sebagian menutupi jalan, menciptakan area yang sempit. Sebuah ide melintas. Li Wei mengambil beberapa batu berukuran sedang dari pinggir jalan. Dengan ketepatan yang luar biasa, satu persatu dilemparkannya ke arah para bandit, bukan untuk melukai, melainkan untuk mengalihkan perhatian. Lemparan yang pertama mengenai kepala salah satu bandit. Lemparan kedua membuat bandit lain tersandung. Kekacauan kecil itu cukup untuk memberi celah bagi pemuda berpakaian biru untuk melancarkan serangan balasan. Namun, masih ada satu bandit yang luput dari lemparan Li Wei dan mencoba menyerang dari belakang. Melihat celah itu, Li Wei mengambil tindakan berani. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke depan, mengeluarkan suara teriakan yang keras. "Polisi militer ada di sini. Pangeran, saya datang," gertaknya, dengan suara yang dipaksakan terdengar seperti seorang prajurit. Bandit yang terakhir, yang sudah lelah dan bingung oleh serangan batu-batu dari arah tak terduga, mendengar teriakan itu dan panik.
Pikiran bahwa bala bantuan akan datang untuk menangkap mereka cukup untuk menghancurkan mental para penjahat. Dalam waktu singkat, para bandit yang tersisa melarikan diri, menghilang di balik pepohonan. Keheningan kembali menyelimuti jalan itu. Pemuda berjubah biru menurunkan pedangnya yang berlumuran darah, napasnya terengah-engah. Matanya menatap tajam ke arah Li Wei, penuh dengan kehati-hatian. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya dalam dan berwibawa. Li Wei membungkuk sopan. "Nama saya Li Wei, Tuan. Saya hanya seorang sarjana yang kebetulan melintas." Pemuda itu mengangguk, lalu berbalik membantu pria paruh baya yang terluka di dalam gerbong. "Kau seorang sarjana?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih santai. "Caramu membantu tadi tidak seperti seorang sarjana. Kebanyakan orang akan lari ketakutan." Sejak saat itu, pertemanan mereka tumbuh. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Li Feng, seorang pengelana dari keluarga kaya. Li Feng terlihat tertarik dengan kecerdasan Li Wei dan pengetahuan yang dimiliki. Selama beberapa hari, mereka melakukan perjalanan bersama, berbagi cerita tentang kehidupan, ambisi, dan impian mereka. Li Wei bercerita tentang cita-citanya untuk melayani rakyat dan memberantas korupsi. Li Feng, pada gilirannya, bercerita tentang kekesalannya terhadap ketidakadilan yang dilihatnya dalam perjalanan, dan betapa ia ingin mengubah dunia, meskipun hanya seorang pengelana. Keduanya berdebat tentang cara-cara terbaik untuk memerintah, tentang etika dan moral, dan tentang keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Perdebatan mereka tidak memisahkan, justru mengikat mereka dalam sebuah persahabatan yang kuat, dibangun di atas rasa hormat. Setibanya di ibu kota, Li Feng mengantar Li Wei ke penginapan, berjanji untuk bertemu kembali setelah Li Wei menyelesaikan ujian. Li Wei, tanpa sadar, tidak tahu bahwa teman barunya itu bukanlah sekadar Li Feng, putra bangsawan kaya. Sang pemuda itu sebenarnya adalah sultan muda yang menyamar. Misi sultan muda selama ini adalah mengamati kondisi rakyat secara langsung dan mengumpulkan informasi tentang jaringan korupsi yang dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang sangat berkuasa. Li Wei, dengan kecerdasan dan idealisme, adalah individu pertama yang ditemui sultan muda yang memiliki pandangan serupa. Ujian kenegaraan berlangsung selama 3 hari. Li Wei menulis dengan lancar, menjawab setiap pertanyaan tentang sejarah, filosofi, dan tata kelola pemerintahan dengan jawaban yang matang dan cerdas. Li Wei tidak hanya mengandalkan buku, tetapi juga pengalaman dan pengamatan yang telah dikumpulkan dari perjalanan. Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil ujian ditempel di papan besar di alun-alun. Kerumunan orang berdesakan, mata mereka mencari-cari nama sendiri. Li Wei dengan jantung berdebar maju ke depan. Matanya menyusuri daftar nama, hingga akhirnya berhenti pada deretan teratas, Li Wei, peringkat pertama. Sebuah sorakan terdengar dari kerumunan. Li Wei tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Mimpi yang selama ini dipupuk akhirnya terwujud. Penunjukan resmi Li Wei pun datang. Harapan Li Wei untuk menjadi pejabat yang bersih dan jujur untuk melayani rakyat terwujud. Akan tetapi, ada sesuatu yang terasa janggal. Li Wei ditugaskan ke sebuah pos yang dikenal sebagai sarang korupsi. Semua pejabat yang bekerja di sana dikenal sering menerima suap. Meskipun demikian, Li Wei tetap optimis. Sang sarjana meyakini akan dapat membuat perubahan dari dalam. Tanpa disadarinya, penempatan ini adalah taktik yang sangat hati-hati, dirancang oleh musuh-musuh kekaisaran untuk menjebak Li Wei dan menghancurkan reputasinya sebelum punya kesempatan untuk bersinar. Babak baru dalam kehidupan Li Wei dimulai, dan babak baru itu akan membawanya ke dalam pusaran intrik yang jauh lebih gelap dari yang pernah dibayangkan.
Pagi pertama Li Wei di pos barunya di ibu kota terasa berat. Udara tebal dan penuh debu, dan bau kertas basah dari tumpukan dokumen yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang kantor. Seluruh ruangan terasa berat dan dipenuhi aura yang tidak menyenangkan. Para pejabat lain, yang kebanyakan merupakan pria paruh baya dengan perut buncit dan senyum basa-basi yang mencurigakan, menyambut Li Wei dengan keramahan yang dingin. Mereka memuji hasil ujiannya, tetapi di balik ucapan selamat yang terdengar tulus, mata mereka menilai dan mengukur. Li Wei, dengan pakaian sederhana dan wajah yang masih polos, jelas bukan bagian dari lingkaran mereka. Pria muda itu mencoba menjalin komunikasi, bertanya tentang prosedur kerja, tetapi jawaban yang diterima selalu samar dan tidak jelas. Terdapat sebuah tembok tak terlihat yang memisahkan Li Wei dari rekan-rekan kerjanya. Sejak hari pertama, tantangan-tantangan kecil mulai bermunculan. Sebuah dokumen penting disembunyikan. Jadwal pertemuan diubah tanpa pemberitahuan. Dan yang paling mengejutkan, seorang pejabat senior dengan halus menawarkan sejumlah uang, yang disebutnya sebagai uang teh, untuk mempercepat pengurusan berkas seorang pedagang. Li Wei menolak tawaran itu dengan sopan namun tegas. Penolakan itu tidak disambut baik. Senyum palsu di wajah para pejabat lain menghilang dan digantikan dengan ekspresi dingin. Sebuah pesan tersirat yang sangat jelas. Li Wei tidak akan bisa bertahan lama di tempat ini jika tidak mau mengikuti aturan main mereka. Di balik semua ini, ada tangan tak terlihat yang mengawasi. Jauh di balik tembok-tembok megah istana, Sultan Muda Li Feng memantau perkembangan Li Wei melalui jaringan informan rahasianya. Sang Sultan Muda merasa frustrasi melihat betapa murni dan lugunya Li Wei. Temannya itu terlalu jujur untuk dunia yang kejam. Li Feng sendiri tidak bisa begitu saja mencampuri urusan Li Wei secara terbuka. Sultan Muda sedang menyamar, dan setiap gerakan yang terlalu mencolok bisa membahayakan posisinya dan misi besarnya. Tugas Sultan Muda adalah membiarkan Li Wei menapaki jalannya sendiri, sambil memberikan dukungan dari bayangan. Dukungan itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Li Wei tiba-tiba menerima sebuah dokumen yang dicuri dari salah satu meja pejabat korup. Sebuah catatan kecil menyertainya, lihat halaman 5, baris 10. Li Wei yang penasaran membuka dokumen dan menemukan bahwa angka-angka yang dicantumkan di sana adalah kode untuk mengidentifikasi nama-nama pejabat yang terlibat dalam skema suap. Pengirim surat itu tak dikenal, tetapi Li Wei merasa ada seseorang yang melindunginya. Li Wei tidak tahu bahwa pengirim itu adalah sahabatnya, Li Feng, yang menggunakan jaringan rahasianya. Di sisi lain, perdebatan antara Li Wei dan Li Feng secara pribadi menjadi semakin memanas. Ketika mereka akhirnya bertemu di luar istana, Li Wei bercerita tentang kesulitan yang dihadapi. Saya tidak mengerti, Li Wei mengeluh. Mengapa mereka semua begitu sulit diajak bekerja sama? Mereka hanya peduli pada uang. Li Feng, yang masih menyembunyikan identitasnya, mendengarkan dengan sabar. Li Wei, balasnya dengan suara yang tenang namun tegas. Dunia ini tidak seputih yang kau bayangkan. Terkadang, untuk melawan naga, kau harus menjadi naga itu sendiri. Pernyataan itu mengejutkan Li Wei. Tidak. Saya tidak bisa. Jika kita menggunakan cara kotor untuk melawan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Balas Li Wei dengan nada kecewa. Perbedaan sudut pandang ini menciptakan celah dalam persahabatan mereka. Li Wei melihat dunia dalam hitam dan putih, kebaikan dan kejahatan. Li Feng, yang telah melihat langsung betapa korupsi telah menggerogoti dinasti, memahami bahwa untuk menang, seseorang harus cerdas, bahkan licik. Li Feng merasa kesal. Kenapa kamu tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar? Tanyanya.
Jika kamu tidak mau kotor, kamu tidak akan pernah bisa membersihkan kekaisaran. Li Wei merasa dikhianati oleh kata-kata sahabatnya. Tanpa tahu bahwa sang sultan muda sedang melatihnya, Li Wei merasa Li Feng telah menyerah pada pragmatisme. Keduanya berpisah dengan perasaan kecewa di hati. Saat Li Wei kembali ke posnya, tantangan semakin besar. Sebuah perintah datang dari Jenderal Wang, seorang pejabat tinggi yang mengendalikan hampir seluruh birokrasi ibu kota. Perintah itu meminta Li Wei untuk menandatangani sebuah dokumen yang akan memberikan lisensi monopoli kepada sebuah perusahaan swasta. Li Wei mencurigai bahwa ini adalah langkah pertama untuk membuat dirinya masuk ke dalam lingkaran korupsi yang lebih dalam. Li Wei menolak menandatangani dokumen itu. Penolakan ini adalah kesalahan fatal. Jenderal Wang, seorang pria tua yang cerdas dan kejam, adalah otak di balik jaringan korupsi. Sang jenderal sangat berhati-hati dalam memilih bawahannya. Jenderal Wang memegang kendali atas semua orang di pos pemerintahan itu, dan kehadiran Li Wei merupakan ancaman bagi dirinya. Jenderal Wang segera mengirim kaki tangan ke pos itu untuk mengamati Li Wei. Jenderal Wang juga mulai menempatkan mata-mata di sekitar istana untuk mengawasi Li Feng. Jenderal Wang tidak tahu bahwa Li Feng adalah sultan muda, tetapi ia mencurigai bahwa pemuda itu memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Jenderal Wang juga mendengar desas-desus bahwa sultan muda telah mulai melakukan penyelidikan rahasia terhadap pejabat-pejabat tinggi. Perhatian Jenderal Wang terpecah. Di satu sisi, Jenderal Wang harus berurusan dengan Li Wei yang tidak patuh. Di sisi lain, Jenderal Wang harus menghadapi ancaman yang lebih besar dari sosok misterius yang mengintai di balik layar. Li Wei merasa semakin terisolasi. Rekan-rekan kerjanya tidak lagi berinteraksi dengannya. Mereka seolah menghindar, berbicara dengan bisikan-bisikan ketika Li Wei melintas. Li Wei mencoba mencari dukungan, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Kesepian dan ketidakberdayaan mulai menggerogoti tekadnya. Namun, di tengah semua itu, sebuah surat lain datang. Kali ini tidak ada petunjuk, hanya sebuah peta dan sebuah alamat. Li Wei merasa ragu, tetapi dorongan dari dalam hatinya untuk berani lebih besar dari ketakutannya. Li Wei memutuskan untuk mengikuti peta, tanpa menyadari bahwa ini akan membawanya ke dalam sebuah pertemuan rahasia yang akan mengubah seluruh nasibnya. Di sudut lain ibu kota, Li Feng juga menerima berita yang mengkhawatirkan. Jenderal Wang telah mengetahui keberadaan Li Feng dan mulai mengirimkan mata-mata untuk mengawasi setiap gerak-gerik sang sultan muda. Jenderal Wang juga memasang jebakan untuk Li Wei. Li Feng tahu, waktu semakin menipis. Sang sultan muda harus bertindak cepat, dan itu berarti harus melepaskan penyamarannya. Babak baru ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih rumit, melibatkan pengkhianatan dan pengorbanan. Dan semuanya akan dimulai dengan sebuah pertemuan di bawah cahaya rembulan, di mana dua sahabat, yang berdiri di sisi yang sama, akhirnya menyadari siapa mereka sebenarnya. Malam di ibu kota terasa mencekam. Jalanan yang biasanya ramai oleh pedagang dan pejalan kaki kini sepi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang memucat. Li Wei berjalan dengan langkah cepat namun hati-hati, mengikuti peta yang diberikan. Ia mencapai sebuah rumah teh kecil yang tampak kumuh dan tersembunyi di balik gang sempit. Di dalam, tidak ada orang lain selain seorang pria berjubah gelap yang duduk membelakanginya, menatap ke arah jendela. Ada aura dingin yang terpancar dari sosok itu, membuat Li Wei ragu. Namun, dorongan untuk menemukan jawaban atas misteri yang mengelilingi dirinya lebih kuat dari ketakutan. Pria itu berbalik. Wajahnya disembunyikan dalam bayangan, tetapi Li Wei mengenali siluet itu. Hati Li Wei berdebar.
Dia tidak menyangka akan menemukan teman dekatnya di tempat yang mencurigakan seperti ini. Li Feng, panggil Li Wei pelan, suaranya dipenuhi rasa terkejut. Sosok itu mengangguk. Duduklah, perintah Li Feng, suaranya jauh lebih serius dari biasanya. Ada hal-hal yang perlu kamu ketahui. Kamu dalam bahaya besar. Li Wei duduk. Li Feng kemudian menceritakan semua hal tentang dirinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak lain adalah Sultan muda, yang menyamar untuk mengungkap korupsi yang menggerogoti dinasti. Li Feng menjelaskan bahwa Jenderal Wang adalah dalang di balik semua kekacauan dan bahwa Li Wei telah dipilih untuk dijadikan pion dalam permainan kotor sang jenderal. Li Wei terdiam, pikirannya berputar. Selama ini, dia menganggap teman dekatnya adalah seorang pengelana biasa. Tetapi ternyata, Li Feng adalah pemimpin tertinggi yang akan mewarisi tahta. Emosi bercampur aduk di dalam dirinya, keterkejutan, kebingungan, dan rasa dikhianati. "Mengapa kamu tidak memberitahuku?" tanya Li Wei dengan nada terluka. "Mengapa kamu berbohong padaku selama ini?" Li Feng menundukkan kepalanya. "Maafkan saya. Saya harus berhati-hati. Identitas saya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Saya harus menguji kesetiaanmu, Li Wei. Dan saya tahu, di dalam hati, kamu adalah pria yang jujur." Kata-kata itu tidak meredakan amarah Li Wei. Namun, Li Wei akhirnya menyadari satu hal. Ada rasa sakit dan penyesalan di mata Li Feng. Li Wei menyadari bahwa sang sultan muda tidak berbohong kepadanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu rumah teh terbuka dengan paksa, dan sekelompok penjaga bersenjata menyerbu masuk. "Li Wei," seru salah satu penjaga. "Atas nama Jenderal Wang, kamu ditangkap atas tuduhan pengkhianatan." Li Wei terkejut. Li Feng, yang sudah menduga ini akan terjadi, mendorongnya ke samping dan menarik pedangnya. Pertarungan sengit terjadi di dalam ruangan yang sempit. Li Feng, dengan gerakan yang terlatih dan cepat, berhasil mengalahkan sebagian besar penjaga. Namun, salah satu dari mereka berhasil melukai lengan Li Wei. Li Wei jatuh, dan penjaga itu bersiap untuk menangkapnya. "Pergi," teriak Li Feng. "Saya akan menahan mereka." "Lari ke arah timur." Li Wei ragu. "Aku tidak akan meninggalkanmu," balas Li Wei. Tetapi Li Feng tidak memiliki waktu untuk berdebat. Dengan satu gerakan cepat, Sultan muda mengayunkan pedangnya dan memutus tali lampu, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Li Feng mendorong Li Wei keluar melalui jendela belakang dan memberi petunjuk untuk kabur. "Pergi. Pergi dan cari Menteri Tua Xiao. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya di ibu kota selain saya," teriaknya. Li Wei, yang masih bingung, melihat Li Feng berjuang melawan para penjaga sendirian. Li Wei tidak ingin pergi, tetapi ia tahu bahwa ia akan menjadi beban bagi Li Feng. Li Wei berlari sekuat tenaga, tidak peduli dengan rasa sakit di lengannya. Penyamaran Li Feng telah berakhir, dan Li Feng berada dalam bahaya besar. Li Wei tidak tahu harus kemana, tetapi ia percaya pada kata-kata sahabatnya. Ia mencari Menteri Xiao, yang disebutkan sebagai satu-satunya orang yang bisa membantu. Di saat yang sama, pasukan Jenderal Wang mengejar Li Wei. Li Wei bersembunyi di ganggang sempit, menghindari patroli yang tersebar di seluruh kota. Di sisi lain, Li Feng berhasil melarikan diri dari rumah teh, tetapi ia juga terluka. Ia tahu, Jenderal Wang kini tahu identitas aslinya. Pertarungan antara Sultan muda dan Jenderal Wang kini telah terbuka. Li Feng bersembunyi di rumah rahasia, dan ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Li Feng mengirim utusan rahasia ke Li Wei, memastikan bahwa Li Wei aman.
Li Wei, yang kini berada di persembunyian Menteri Xiao, merasa aman. Li Wei melihat luka di lengan tangannya dan merenung. Li Feng telah mengorbankan penyamarannya untuknya, dan Li Wei tahu ia berhutang budi yang sangat besar. Kesetiaannya kepada Li Feng tidak goyah. Meskipun dibohongi, Li Wei memahami alasannya. Li Wei berjanji dalam hati untuk membantu Li Feng. Pria muda itu akan menggunakan semua pengetahuannya untuk mengungkap kejahatan Jenderal Wang. Li Wei menyadari bahwa untuk mengalahkan musuh, ia tidak bisa hanya mengandalkan kejujuran. Ia juga harus cerdas dan strategis. Malam itu, di bawah cahaya lilin, Li Wei dan Menteri Xiao menyusun strategi. Mereka akan mencari bukti yang tidak dapat disangkal untuk menjebak Jenderal Wang. Babak baru dalam pertarungan ini telah dimulai. Kali ini, Li Wei bukan lagi seorang sarjana lugu, tetapi seorang pejuang yang siap bertarung di balik layar. Di balik gerbang markas besar Jenderal Wang, sebuah dunia gelap yang beroperasi di bawah cahaya kekuasaan terbentang. Bangunan-bangunan besar dengan arsitektur megah menyembunyikan koridor-koridor sempit yang dipenuhi bisikan, kesepakatan rahasia, dan aura ambisi yang tak berkesudahan. Li Wei, dengan identitas baru sebagai petugas administrasi rendahan bernama Gao Ming, menapaki setiap sudut tempat itu dengan mata yang tajam dan hati yang waspada. Li Wei bersembunyi di balik jubah abu-abu, jauh dari sorotan, berusaha untuk terlihat sebiasa mungkin. Kedatangan sang sarjana muda di markas Jenderal Wang diatur oleh Menteri Xiao, yang menggunakan koneksi lama untuk menempatkan Li Wei di posisi yang strategis namun tak terlihat. Posisi Li Wei yang bertugas mengarsip dokumen-dokumen lama adalah sebuah keuntungan besar, karena semua orang menganggapnya sebagai pekerjaan yang membosankan dan tak penting. Setiap hari, Li Wei tenggelam dalam lautan gulungan kertas dan arsip kuno. Aroma debu dan tinta tua menjadi teman setianya. Namun, di balik tumpukan dokumen yang tak berguna, Li Wei menemukan pola yang mencurigakan. Ada catatan-catatan yang hilang, laporan keuangan yang tidak sinkron, dan surat-surat yang tampaknya tidak relevan tetapi memiliki kode rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Li Wei menggunakan pengetahuannya yang luas tentang sastra dan sejarah untuk memecahkan kode-kode itu. Gulungan dokumen yang seharusnya hanya berisi catatan tentang persediaan militer, ternyata menyembunyikan informasi tentang pengiriman uang suap ke pejabat-pejabat tinggi di ibu kota. Laporan pajak yang seharusnya mencatat pendapatan dari tambang-tambang kekaisaran, ternyata menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, dengan sisanya disalurkan ke rekening rahasia Jenderal Wang. Li Wei diam-diam menyalin setiap temuan ke dalam buku catatan kecil yang disembunyikannya di dalam jubah. Di sisi lain, di dalam istana kekaisaran yang megah, Li Feng menjalani kehidupan ganda. Sebagai sultan muda, dirinya harus menghadiri pertemuan-pertemuan penting dengan pejabat-pejabat yang mencurigai dirinya. Li Feng mengamati setiap gerak-gerik mereka. Sang pangeran tahu bahwa banyak dari mereka adalah mata-mata Jenderal Wang. Li Feng menyambut mereka dengan senyum sopan di bibir dan kata-kata ramah yang tidak mengungkapkan apa-apa. Di balik sikap tenangnya, pikiran sang sultan muda bekerja keras, menganalisis setiap percakapan, setiap tatapan, dan setiap nada suara. Li Feng menyusun strategi. Sang sultan muda menggunakan posisinya untuk menunda keputusan-keputusan yang menguntungkan Jenderal Wang, menyebarkan desas-desus yang menyesatkan, dan mengalihkan perhatian Jenderal Wang ke arah yang salah. Sultan muda Li Feng berkomunikasi dengan Li Wei melalui Menteri Xiao. Pertemuan-pertemuan mereka selalu dilakukan dengan sangat rahasia. Utusan Menteri Xiao membawa catatan-catatan Li Wei dari markas Jenderal Wang ke Istana Kekaisaran, dan sebaliknya. Li Feng merasa kagum dengan kecerdasan dan ketelitian Li Wei. Sang Sultan muda melihat bahwa Li Wei telah berkembang.
Li Wei tidak lagi hanya seorang sarjana idealis yang melihat dunia dalam hitam dan putih. Pengkhianatan dan kekalahan telah menempa karakter Li Wei, membuatnya menjadi seorang pejuang yang tak kenal takut. Li Feng merasa bangga dengan sahabatnya itu. Sang Sultan muda juga merasa Li Wei adalah satu-satunya orang yang bisa dirinya percaya sepenuhnya. Jenderal Wang, yang dikenal dengan instingnya yang tajam, mulai mencium bau ketidakberesan. Sang jenderal melihat bahwa Li Wei, yang seharusnya menjadi pion yang mudah dikendalikan, ternyata tidak bisa dibengkokkan. Li Wei tidak membuat kesalahan, tidak menerima suap, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Keraguan-raguan Jenderal Wang semakin besar. Sang jenderal memerintahkan para bawahannya untuk menggali informasi tentang Li Wei, dari latar belakangnya, hingga hubungannya dengan orang-orang di ibu kota. Jenderal Wang juga memerintahkan mereka untuk menyelidiki Menteri Xiao, yang Jenderal Wang curigai sebagai pengkhianat. Di Istana Kekaisaran, Jenderal Wang mencoba memasang jebakan untuk Li Feng. Sang jenderal mengatur pertemuan formal dengan Sultan Muda, di mana dirinya akan menguji kesetiaan dan niat sang pangeran secara langsung. Jenderal Wang berencana untuk mengajukan sebuah proposal yang akan memberikan dirinya kekuasaan yang lebih besar. Dan jika Sultan Muda menolak, Jenderal Wang akan menggunakan penolakan itu sebagai bukti bahwa Sultan Muda bersekongkol dengan musuh-musuh kekaisaran. Sementara itu, di markas Jenderal Wang, Li Wei menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah lantai. Di dalamnya, terdapat sebuah buku harian. Buku harian itu berisi semua kejahatan Jenderal Wang yang dicatat dengan sangat rapi, termasuk nama-nama pejabat yang terlibat, jumlah uang suap, dan tanggalnya. Li Wei tahu ini adalah bukti yang paling kuat. Li Wei mengambil buku harian itu dan bergegas menemui Menteri Xiao. Namun, saat Li Wei meninggalkan markas Jenderal Wang, sebuah bayangan mengikutinya. Seorang mata-mata Jenderal Wang telah menyadari gerak-gerik Li Wei yang mencurigakan. Di saat yang sama, Jenderal Wang sedang bersiap-siap untuk pertemuannya dengan Li Feng, dan sang jenderal yakin dirinya akan dapat menjebak Sultan Muda dan menghancurkan reputasinya untuk selamanya. Li Wei dan Li Feng berada dalam bahaya besar. Mereka harus bertindak cepat sebelum semua terlambat. Li Wei menekan buku harian itu ke dadanya, berlari melintasi ganggang sempit dan padat. Hatinya berdebar kencang, bukan karena rasa takut, melainkan karena harapan. Sebuah harapan untuk akhirnya mengakhiri permainan berbahaya ini. Keringat membasahi keningnya, dan luka di lengannya terasa berdenyut-denyut. Namun, semua penderitaan itu terasa sepele dibandingkan dengan beban bukti yang dibawa. Bayangan di belakang Li Wei mengikuti. Bayangan itu sangat gesit, melompat dari atap ke atap, dan bergerak tanpa suara. Li Wei, yang memiliki indera keenam yang tajam berkat kehidupannya di pedesaan, menyadari dirinya sedang dibuntuti. Li Wei memutuskan untuk mengelabui mata-mata itu. Li Wei berbelok secara tiba-tiba ke sebuah pasar yang ramai. Suara pedagang yang berteriak-teriak dan kerumunan yang berdesakan memberi Li Wei perlindungan. Ia berbaur dengan kerumunan, berjalan dengan cepat, dan keluar dari pasar di sisi lain. Li Wei berhasil melarikan diri dari bayangan yang mengejarnya. Li Wei melihat di kejauhan, pintu gerbang markas Jenderal Wang terlihat sangat kecil. Li Wei merasa lega, tetapi hanya sejenak. Sang sarjana tahu, waktu semakin sempit. Ia harus menemukan Menteri Xiao sebelum matahari terbit, sebelum Jenderal Wang menyadari bahwa buku harian itu telah dicuri. Pada saat yang sama, di dalam istana, Jenderal Wang menunggu kedatangan Sultan Muda. Jenderal Wang tersenyum sinis. Bagi sang jenderal, ini adalah akhir dari permainan.
Jenderal Wang yakin dirinya akan dapat mengendalikan Sultan muda dan menempatkan boneka-boneka yang akan melaksanakan perintahnya. Pertemuan dimulai. Li Feng, yang mengenakan jubah sutra berwarna emas, memasuki ruangan. Wajah Li Feng tenang, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Li Feng membungkuk, memberikan salam penghormatan kepada Jenderal Wang. Jenderal Wang membalasnya dengan senyum palsu. Jenderal Wang mulai pembicaraan dengan topik yang ringan, membahas tentang cuaca, lalu membahas tentang urusan-urusan kekaisaran. Jenderal Wang kemudian mengajukan proposalnya, yang terdengar sangat menarik di permukaan. Proposal itu akan memberikan Jenderal Wang kekuasaan mutlak untuk mengelola dana militer. Jenderal Wang berharap Li Feng akan menolak proposal itu, yang akan memberinya alasan untuk menjebak sang sultan muda. "Apa yang Anda pikirkan, Yang Mulia?" tanya Jenderal Wang. Li Feng tersenyum. "Proposal yang sangat menarik, Jenderal. Namun, saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan secara pribadi." Jenderal Wang terkejut. Sang jenderal tidak menyangka Li Feng akan bersikap tenang dan cerdas. Li Feng telah membalikkan keadaan. Jenderal Wang menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Sultan muda. Di luar istana, Li Wei tiba di kediaman Menteri Xiao. Pintu gerbang dibuka, dan Li Wei disambut dengan tangan terbuka. Menteri Xiao mengambil buku harian itu dari tangan Li Wei, mata tuanya memandang buku itu. "Ini dia," bisik Menteri Xiao. "Akhirnya kita punya bukti yang kita butuhkan." Menteri Xiao membawa Li Wei ke dalam, dan seorang tabib dipanggil untuk mengobati luka Li Wei. Di dalam ruangan, Li Feng dan Jenderal Wang berhadapan. Jenderal Wang tahu dirinya harus bertindak cepat. Sang jenderal mengeluarkan sebuah gulungan kertas. Gulungan itu adalah bukti palsu yang dibuat oleh Jenderal Wang. Gulungan itu akan membuktikan bahwa Li Feng telah melakukan pengkhianatan dengan mencoba mengambil alih kekuasaan. Li Feng menyadari Jenderal Wang telah menyiapkan jebakan. Pertarungan antara dua pria itu tidak akan lagi dengan kata-kata, melainkan dengan taktik. Li Feng membalas Jenderal Wang dengan langkah yang berani. Li Feng berdiri, meletakkan tangannya di atas gulungan kertas itu. "Ini tidak ada artinya, Jenderal," kata Li Feng. "Saya telah menemukan bukti pengkhianatan yang jauh lebih besar dari ini." Kata-kata Li Feng membuat Jenderal Wang terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Jenderal Wang. Li Feng tersenyum. "Saya tahu semua yang Anda lakukan, Jenderal. Saya tahu tentang suap, saya tahu tentang rencana jahat Anda, dan saya tahu tentang semua uang yang Anda curi dari kas negara. Saya punya semua bukti yang saya butuhkan. Bukti itu tidak ada di tangan saya, tetapi bukti itu berada di tangan orang yang tepat." Jenderal Wang tidak percaya. "Kamu berbohong," teriak Jenderal Wang. "Kamu tidak punya apa-apa. Berikan gulungan itu, Yang Mulia, atau kamu akan dihukum karena pengkhianatan." Li Feng tertawa. "Pengkhianatan? Jenderal, yang berkhianat adalah Anda." Di luar ruangan, Li Wei sedang minum teh hangat. Tiba-tiba, seorang pengawal datang, matanya panik. "Menteri Xiao," seru pengawal itu. "Markas Jenderal Wang diserang. Ada orang-orang yang mencoba mengambil buku harian itu dari kami." Li Wei berdiri, jantungnya berdebar kencang. "Mereka telah menemukannya," bisik Li Wei. Babak baru telah dimulai. Pertarungan antara Li Feng dan Jenderal Wang kini telah memasuki arena yang baru. Li Wei dan Menteri Xiao harus bertindak cepat sebelum buku harian itu jatuh ke tangan yang salah. Teriakan panik dari pengawal itu memecah keheningan di kediaman Menteri Xiao. "Mereka datang," seru Menteri Xiao. Li Wei, dengan luka di lengannya yang masih perih,
mengambil buku harian itu dari meja dan menempelkannya ke dadanya. Jenderal Wang tahu kita punya ini. Buku harian ini harus aman, kata Li Wei, suaranya dipenuhi tekad. Ada jalan rahasia? Tanya Li Wei. Menteri Xiao, yang wajahnya kini pucat, mengangguk. Ya, di taman belakang. Itu akan membawa kita ke atap-atap yang berdekatan. Li Wei tidak ragu. Ia mengikuti Menteri Xiao yang berjalan cepat melintasi koridor sempit. Di luar, suara pertempuran mulai terdengar. Para pengawal Menteri Xiao, meskipun jauh lebih sedikit, berjuang dengan gagah berani untuk menahan serangan dari pasukan Jenderal Wang. Li Wei dan Menteri Xiao mencapai taman belakang. Di sudut taman, sebuah pintu tersembunyi terbuat dari kayu yang ditutupi oleh tanaman rambat. Li Wei membukanya. Sebuah tangga sempit dan gelap membawa mereka ke atap. Udara dingin malam menerpa wajah mereka. Di atas atap, mereka bisa melihat pasukan Jenderal Wang menyerbu kediaman Menteri Xiao. Pemimpin pasukan itu adalah seorang pria bertubuh kekar dengan wajah garang. Di belakangnya, sepasukan prajurit yang mengenakan jubah hitam bergerak cepat. Li Wei tahu pria itu, Gao Yang, tangan kanan Jenderal Wang. Sosok yang dikisahkan memiliki keganasan dan kekejaman. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Gao yang mencium bau pengkhianatan di udara. Gao yang tahu bahwa buku harian itu adalah kunci untuk menghancurkan semua orang yang berani menentang Jenderal Wang. Li Wei melihat ke bawah. Jalanan di bawah mereka penuh dengan prajurit Jenderal Wang. Pengejaran di atas atap dimulai. Li Wei berlari, melompati celah di antara atap-atap. Menteri Xiao, meskipun sudah tua, mengikutinya dengan gesit, membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang birokrat biasa. Namun, kecepatan Gao Yang dan pasukannya jauh lebih unggul. Mereka mengejar Li Wei dan Menteri Xiao dengan keganasan yang luar biasa. Li Wei tahu dirinya harus memecah konsentrasi para pengejar. Ia mengambil sebuah genteng, melemparkannya ke atap di seberang, membuat suara yang keras. Suara itu membuat Gao Yang dan pasukannya berhenti sejenak. Kesempatan itu digunakan Li Wei untuk berlari lebih cepat. Di istana, Jenderal Wang sedang berhadapan dengan Li Feng. Jenderal Wang masih tidak percaya bahwa Li Feng memiliki bukti yang ia klaim. Namun, keraguan itu menggerogoti hati sang jenderal. Jenderal Wang melihat ke arah pintu. Seorang pengawal masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Jenderal Wang. Wajah Jenderal Wang berubah. Sebuah senyum sinis yang kini terlihat sangat tulus muncul di bibirnya. Yang mulia, kata Jenderal Wang, suaranya tenang. Maafkan saya. Sepertinya kita harus menunda pertemuan kita. Ada hal lain yang perlu saya urus. Li Feng melihat senyum itu dan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sang Sultan muda tahu bahwa Li Wei berada dalam bahaya. Sementara itu, Li Wei dan Menteri Xiao mencapai ujung atap. Di depan mereka, sebuah jurang besar memisahkan mereka dari atap di seberang. Terjebak, bisik Menteri Xiao. Li Wei melihat ke belakang. Gao Yang dan pasukannya semakin dekat. Li Wei tahu ada satu-satunya jalan untuk selamat. Mereka harus melompat. Kita tidak punya pilihan, kata Li Wei. Kita harus melompat. Mereka tidak ragu. Mereka melompat, meluncur di udara yang gelap. Menteri Xiao mendarat dengan tidak mulus, tetapi selamat. Li Wei mendarat dengan sempurna, memegang buku harian itu dengan erat. Namun, Gao Yang tidak jauh di belakang. Pria itu mendarat dengan mulus di atap yang sama. Tidak ada tempat untuk lari, kata Gao Yang. Berikan buku harian itu, atau Anda akan mati. Li Wei tahu tidak ada gunanya bertarung. Ia mengulurkan buku harian itu ke arah Gao Yang.
Gao Yang tersenyum. Kau bijaksana, kata Gao Yang. Namun, saat Gao Yang mencoba mengambil buku itu, sebuah panah melesat dan menancap di bahunya. Gao Yang berteriak kesakitan. Li Feng, yang telah melompat dari istana, muncul di belakang mereka. Li Feng, dengan pakaian yang berantakan dan luka di lengannya, mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke arah Gao Yang. Jangan berani-berani menyentuh dia, kata Li Feng, suaranya rendah dan penuh ancaman. Yang mulia, seru Gao Yang. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lupa bahwa saya adalah bawahan Jenderal Wang, yang telah melayani Anda dengan setia selama bertahun-tahun? Li Feng tertawa. Setia? Jenderal Wang tidak tahu apa artinya kata itu. Kalian semua adalah pengkhianat. Dan sekarang, saya akan menghukum kalian semua. Pertarungan antara Li Feng dan Gao Yang dimulai. Di tengah pertarungan, Li Feng menyadari sesuatu. Salah satu pengawal Menteri Xiao, yang seharusnya ikut serta dalam pertempuran di gerbang, telah menghilang. Li Feng curiga, ada sesuatu yang tidak beres. Pengawal itu, seorang pria yang dikenal jujur, ternyata telah dibeli oleh Jenderal Wang. Sang pengawal yang berkhianat adalah orang yang memberitahu Jenderal Wang bahwa Li Wei sedang dalam perjalanan untuk menemui Menteri Xiao. Itu adalah pengkhianatan, bisik Li Feng pada dirinya sendiri. Dan itu adalah pengkhianatan yang paling berbahaya. Pengkhianatan dari orang yang kita percaya. Li Feng tahu, pertarungan ini bukan lagi tentang buku harian. Ini tentang kepercayaan, tentang kesetiaan, dan tentang sebuah pengkhianatan yang lebih dalam dari yang pernah dibayangkan. Li Feng tahu, dirinya harus mengakhiri semua ini. Dengan satu gerakan cepat, Li Feng berhasil mengalahkan Gao Yang. Li Feng kemudian mengambil buku harian itu dari tangan Li Wei, memegangnya erat-erat. Jenderal Wang sudah menunggu di dalam. Li Feng, dengan buku harian itu, kini memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertarungan ini selamanya. Kemarahan Jenderal Wang membakar dirinya, membakar semua topeng ketenangan yang selama ini dikenakan. Kau berbohong, teriak pria tua itu, suaranya menggelegar di ruang singgasana. Tidak ada yang bisa menjebakku. Namun, matanya yang melirik cemas ke pintu tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Pintu itu terbuka, dan Li Feng masuk, jubah emasnya berlumuran debu. Di tangannya, sepasang buku harian terikat kuat. Mata sang jenderal melebar, terkejut. Li Feng tidak mengatakan apa-apa. Sang sultan muda hanya melemparkan buku harian itu ke lantai, di hadapan Jenderal Wang. Bukti kejahatanmu, kata Li Feng. Jenderal Wang menolak, menggelengkan kepalanya dengan histeris. Ia menendang buku itu, tetapi buku itu terbuka, menunjukkan catatan-catatan tulisan tangan yang sangat rapi. Itu palsu, teriak sang jenderal. Itu semua rekayasa. Namun, Li Feng menyeringai. Apakah Gao yang memberitahumu itu semua palsu? Tanyanya. Jenderal Wang terdiam, wajahnya pucat. Jenderal Wang tahu Li Feng telah mengalahkan Gao Yang. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya masuk ke ruangan. Itu adalah Menteri Xiao, yang terlihat lelah, tetapi matanya penuh dengan kemenangan. Menteri Xiao menempatkan sebuah kotak kayu kecil di meja. Buku ini adalah salinan yang saya buat, kata Menteri Xiao. Dan saya juga memiliki surat-surat yang membuktikan keterlibatanmu, Jenderal. Jenderal Wang terdiam. Jenderal Wang tahu dirinya telah kalah. Namun, pria tua itu tidak akan menyerah. Jenderal Wang mengeluarkan sebuah belati tersembunyi. Jenderal Wang melemparnya ke arah Li Feng, berharap dapat membunuh sang sultan muda dan menghancurkan semua bukti. Namun, Li Wei muncul di belakang Li Feng, melompat ke depan,
dan berhasil menangkap belati itu dengan tangannya. Darah menetes dari tangannya, tetapi Li Wei tidak peduli. "Cukup, Jenderal," kata Li Wei. Para pengawal istana yang loyal kepada Li Feng segera menangkap Jenderal Wang dan pasukannya. Sang jenderal dikawal keluar. Pria tua itu menoleh ke arah Li Wei, matanya dipenuhi dengan kebencian. "Kau akan membayar ini," ancamnya. Namun, Li Wei hanya tersenyum. Li Wei tahu, Jenderal Wang tidak akan pernah bisa mengancam siapapun lagi. Hari berikutnya, fajar menyinari ibu kota dengan cahaya yang baru. Berita tentang penangkapan Jenderal Wang menyebar seperti api, memicu kegembiraan di kalangan rakyat. Rakyat merayakan kejatuhan sang jenderal yang korup. Di istana, Li Feng, yang kini telah mengumumkan identitasnya, mengadakan pertemuan dengan para pejabat istana. Mereka berbaris di hadapan sang sultan muda, memberikan penghormatan. Li Feng berpidato. Sang sultan muda menceritakan tentang misinya, dan tentang perannya dalam mengungkap kejahatan Jenderal Wang. Sang sultan muda lalu memperkenalkan Li Wei kepada semua orang. Li Wei, yang mengenakan pakaian sederhana, membungkuk dan memberikan hormat. Li Feng menepuk bahunya. "Li Wei telah menjadi sarjana yang jujur," kata Li Feng. "Ia telah membuktikan bahwa kebenaran selalu akan menang. Mulai sekarang, ia akan menjabat sebagai penasihat agung saya. Ia akan membantu saya membersihkan semua korupsi di seluruh dinasti." Semua orang terkejut, tetapi mereka tahu keputusan sang sultan muda adalah yang terbaik. Li Feng dan Li Wei duduk bersama di taman istana, minum teh dan mengobrol. Sang sultan muda bertanya kepada Li Wei, "Apakah kau bahagia?" Li Wei tersenyum. "Sangat bahagia," jawabnya. "Akhirnya, kita bisa membawa keadilan bagi rakyat. Ini adalah awal dari segalanya." Li Feng mengangguk. "Ya," katanya, "ini hanyalah awal. Pertarungan kita masih panjang. Namun, saya tahu saya akan selalu bisa mengandalkanmu." Li Wei mengangguk, melihat ke arah langit yang mulai cerah. Fajar baru telah terbit. Dan fajar baru itu akan membawa mereka ke petualangan baru, yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah kejatuhan Jenderal Wang, dinasti memasuki masa damai yang singkat. Rakyat bersorak-sorai. Li Feng, sebagai sultan muda yang karismatik, mulai melaksanakan reformasi besar-besaran, membersihkan birokrasi dari sisa-sisa korupsi. Li Wei, sebagai penasihat agung, menjadi tangan kanan Li Feng. Mereka berdua bekerja keras dari fajar hingga senja, merancang undang-undang baru, menata kembali sistem pajak, dan mengawasi proyek-proyek publik. Kantor Li Wei yang semula kotor dan penuh debu kini menjadi pusat kegiatan, dihiasi dengan peta-peta, gulungan dokumen penting, dan senyuman para pejabat muda yang idealis. Kehidupan di istana terasa seperti dongeng. Namun, di balik dinding-dinding megah itu, sebuah bahaya baru perlahan bangkit. Berita dari pos-pos terluar di utara mulai berdatangan, melaporkan pergerakan pasukan dari kerajaan-kerajaan kecil di perbatasan. Awalnya, laporan-laporan tersebut diabaikan sebagai latihan militer biasa. Namun, sebuah surat rahasia dari seorang mata-mata terpercaya mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengerikan. Jenderal Luo, penguasa dari sebuah kerajaan utara yang ambisius, telah bersekutu dengan sisa-sisa pasukan Jenderal Wang yang melarikan diri, dengan tujuan menaklukkan dinasti. Ternyata, Jenderal Wang tidak hanya mencuri dari kekaisaran, tetapi juga mendanai operasi rahasia musuh. Dengan jatuhnya Jenderal Wang, Jenderal Luo merasa kesempatan untuk menyerang tiba. Jenderal Luo adalah seorang strategis yang brilian, seorang komandan yang kejam, dan memiliki jaringan mata-mata yang luas, jauh lebih canggih daripada milik Jenderal Wang.
Jenderal Luo melihat kelemahan dinasti, terutama di daerah utara yang kekurangan pasukan. Li Feng dan Li Wei menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka mengadakan pertemuan darurat dengan para jenderal istana. Kita harus mengirim pasukan ke utara, kata Li Feng. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mencapai ibu kota. Tetapi para jenderal merasa khawatir. Mereka mengatakan bahwa dinasti tidak memiliki cukup sumber daya untuk menghadapi ancaman sebesar itu, setelah perang internal yang baru saja berakhir. Para jenderal menyarankan untuk bernegosiasi. Namun, Li Wei menentang keras ide tersebut. Negosiasi adalah tanda kelemahan, katanya. Jika kita bernegosiasi, mereka akan mengambil lebih banyak. Kita harus menunjukkan kekuatan. Li Feng setuju. Kita akan mengirim pasukan, dan kita akan mengirimkan pasukan terbaik. Tetapi sang sultan muda tahu bahwa pasukan terbaik pun tidak akan cukup. Pertarungan melawan Jenderal Luo akan membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer. Itu akan membutuhkan kecerdasan, strategi, dan keberanian. Malam itu, Li Feng dan Li Wei kembali duduk bersama, kali ini bukan untuk merayakan, melainkan untuk merencanakan. Mereka memandangi peta kekaisaran, menelaah setiap detail tentang kerajaan utara, tentang Jenderal Luo, dan tentang kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Li Feng tahu, untuk memenangkan pertarungan ini, mereka harus berpikir di luar kotak. Mereka harus membuat Jenderal Luo terkejut, membuat Jenderal Luo ragu. Mereka harus mengalahkan Jenderal Luo sebelum perang dimulai. Li Wei menyarankan sebuah taktik yang berani. Taktik itu sangat berbahaya, sebuah rencana yang akan melibatkan mereka berdua. Li Feng menatap temannya itu. "Kau yakin?" tanyanya. Li Wei mengangguk. "Ya," jawabnya. "Kita akan membuktikan kepada seluruh dinasti bahwa kita bukanlah seorang sultan yang hanya peduli pada uang. Kita akan membuktikan bahwa kita adalah penguasa yang peduli pada rakyat, dan kita akan melindungi mereka dengan segala cara yang ada." Fajar menyinari istana. Li Feng dan Li Wei berjalan bersama, siap untuk menghadapi musuh baru yang datang dari utara. Mereka tahu, pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari pertarungan melawan Jenderal Wang. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki keyakinan pada kebenaran. Dan fajar baru itu akan menjadi saksi sebuah petualangan baru, yang akan menguji kesetiaan, persahabatan, dan keberanian mereka sampai ke batasnya. Li Feng menatap peta, tangannya menyapu garis-garis gunung dan sungai yang memisahkan dinasti dari kerajaan utara. Jenderal Luo terlalu cerdas, gumamnya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Serangan langsung adalah bunuh diri. Pasukan kita belum pulih. Kita harus menemukan cara untuk membuatnya ragu. Li Wei mendekat, menunjuk ke sebuah celah sempit di antara dua pegunungan yang terjal. "Celah naga tidur," bisik pria itu, menyebut nama kuno tempat itu. Legenda mengatakan tempat ini dijaga oleh naga. Tidak ada pasukan yang pernah berhasil melewatinya. Legenda saja, Li Wei. Li Feng tertawa kecil. Jenderal Luo tidak akan percaya pada legenda. Bukan legenda yang harus membuatnya percaya, Li Wei menjelaskan, matanya berbinar dengan ide. Kita ciptakan bayangannya. Rencana mereka sederhana, namun sangat berani. Li Wei akan pergi ke utara, menyusup ke wilayah Jenderal Luo, dan menyebarkan desas-desus. Desas-desus ini akan mengisahkan tentang sebuah kekuatan misterius yang bangkit di celah naga tidur. Sebuah pasukan hantu yang hanya muncul di malam hari dan menghilang saat fajar. Li Wei, sebagai seorang sarjana, akan menyamar sebagai seorang pendongeng.
Dengan pengetahuannya tentang sejarah dan mitologi, dirinya akan mengarang cerita-cerita yang meyakinkan, membuat warga sipil, bahkan prajurit Jenderal Luo, merasa takut dan ragu. Ini berbahaya, Li Wei, Li Feng memprotes. Kau akan berada di jantung wilayah musuh. Jika kau tertangkap, aku akan baik-baik saja, Li Wei meyakinkan. Jenderal Luo akan sibuk dengan pasukannya. Dia tidak akan mencurigai seorang pendongeng tua. Li Feng setuju dengan enggan. Baiklah, lakukan. Tapi jangan berani-berani mati. Beberapa hari kemudian, Li Wei, mengenakan jubah lusuh dan membawa sebuah kecapi tua, memulai perjalanannya ke utara. Di setiap kota dan desa yang disinggahinya, dia duduk di alun-alun, memainkan kecapi, dan menceritakan kisah-kisah fantastis tentang celah naga tidur. Dia menceritakan tentang tentara yang menghilang, tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, dan tentang cahaya-cahaya yang menari-nari di atas pegunungan. Cerita-ceritanya menyebar seperti api. Ketakutan mulai menggerogoti hati rakyat utara. Sementara itu, di ibu kota, Li Feng tidak diam. Dirinya memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan informasi palsu, surat-surat palsu yang seolah-olah berasal dari para jenderal di utara. Surat-surat itu berisi laporan-laporan tentang kemunduran yang misterius, tentang prajurit yang jatuh sakit tanpa sebab, dan tentang moral yang memburuk. Informasi palsu ini, yang disalurkan melalui mata-mata Li Feng, akan mencapai tangan Jenderal Luo. Jenderal Luo, seorang pria yang cerdas dan pragmatis, awalnya tidak percaya pada desas-desus. Namun, ketika laporan-laporan misterius dari pasukannya sendiri mulai berdatangan, pria itu mulai merasa khawatir. Satu persatu, laporan itu menceritakan hal yang sama. Prajurit-prajuritnya melihat bayangan di celah naga tidur, mereka mendengar suara-suara yang menyeramkan, dan mereka merasa ketakutan. Jenderal Luo mengirim beberapa prajurit untuk menyelidiki, tetapi mereka kembali dengan mata yang dipenuhi ketakutan, melaporkan tentang hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Ini semua omong kosong. Jenderal Luo berteriak, amarahnya membara. Namun, hatinya mulai merasa ragu. Jika legenda itu benar, maka pasukannya akan hancur sebelum mereka bahkan memulai pertempuran. Jenderal Luo tidak dapat mengambil risiko itu. Akhirnya, Jenderal Luo membuat keputusan yang sulit. Sang jenderal memerintahkan pasukannya untuk mengubah jalur, membuang-buang waktu dan sumber daya untuk menghindari celah naga tidur. Di sebuah desa kecil di utara, Li Wei tersenyum saat mendengar kabar itu. Rencananya berhasil. Sementara Jenderal Luo sibuk dengan bayangan-bayangan yang diciptakan, Li Feng menggunakan waktu yang berharga untuk memulihkan pasukannya dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Pertarungan antara dinasti dan kerajaan utara belum berakhir, tetapi Li Feng dan Li Wei telah memenangkan pertempuran pertama. Itu adalah pertempuran akal, sebuah pertempuran yang dimenangkan bukan dengan pedang, melainkan dengan taktik bayangan. Kembalinya Li Wei ke ibu kota disambut dengan kegembiraan. Li Feng menunggu di gerbang istana, senyum lebar di wajahnya. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku, katanya, menepuk bahu Li Wei. Li Wei, yang terlihat lelah, hanya tersenyum. Kau terlalu memujiku, balasnya. Setelah perayaan singkat, mereka kembali ke ruang peta, merencanakan langkah selanjutnya. Taktik bayangan telah berhasil menunda serangan Jenderal Luo. Kini, dinasti punya waktu untuk membangun kembali kekuatan. Li Feng memerintahkan pembangunan benteng-benteng baru di perbatasan utara dan melatih pasukan-pasukan baru dengan teknik-teknik perang yang lebih modern. Li Wei, sebagai penasihat agung, mengelola logistik,
memastikan setiap prajurit memiliki persediaan yang cukup dan setiap benteng memiliki pasokan yang stabil. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Suatu malam, seorang astronom istana yang terengah-engah berlari ke ruang peta. "Yang mulia," kata sang astronom, suaranya dipenuhi ketakutan. "Ada sebuah tanda di langit. Sebuah komet terlihat dari utara." Li Feng dan Li Wei menatap ke arah utara. Di langit yang gelap, sebuah komet besar terlihat jelas. Ekornya yang panjang menyapu langit, menciptakan sebuah pemandangan yang menakutkan. "Komet," Li Wei bergumam. "Legenda kuno mengatakan komet adalah pertanda perubahan besar. Pertanda perang." Keesokan harinya, pesan-pesan dari utara mulai berdatangan. Jenderal Luo, yang merasa frustrasi dengan taktik bayangan, telah mengabaikan semua keraguan. Komet itu, yang dilihat oleh semua orang, telah memberikan Jenderal Luo sebuah tanda. Komet itu, yang bagi rakyat dinasti adalah pertanda bencana, bagi Jenderal Luo adalah sebuah tanda keberuntungan. Jenderal Luo melihat komet sebagai sebuah tanda bahwa takdir berada di pihaknya. Jenderal Luo telah mengumpulkan pasukan besar dan kini bersiap-siap untuk serangan besar. Li Feng dan Li Wei tahu mereka harus bertindak cepat. Mereka tidak punya waktu untuk bernegosiasi, tidak punya waktu untuk menyusun strategi yang rumit. Pertarungan kini akan dimulai, dan mereka harus siap. Li Feng memerintahkan para jenderal untuk mengerahkan semua pasukan ke perbatasan utara. Li Wei, di sisi lain, mulai menyusun sebuah rencana yang jauh lebih berani. Li Wei menyarankan mereka untuk memanipulasi takdir. "Komet," kata Li Wei. "Kita akan menggunakan komet itu untuk keuntungan kita. Kita akan membuatnya menjadi pertanda kemenangan bagi kita." Li Feng menatap temannya itu, matanya dipenuhi keraguan. "Bagaimana?" tanyanya. Li Wei tersenyum. "Kita akan mengadakan sebuah ritual besar. Sebuah ritual yang akan membuat rakyat kita percaya bahwa komet itu adalah pertanda baik, pertanda kemenangan." Rencana mereka sederhana, namun sangat berani. Mereka akan membangun sebuah menara di atas bukit tertinggi, sebuah menara yang dapat dilihat dari seluruh ibu kota. Li Feng akan berdiri di atas menara itu, dan pada saat yang sama, komet itu akan melintas di atas kepala mereka. Li Feng akan menggunakan komet itu untuk memberikan sebuah pidato yang membakar semangat rakyat. Pidato itu akan mengubah pandangan rakyat dari ketakutan menjadi harapan. Pada malam yang ditentukan, ribuan rakyat berkumpul di bawah bukit, menatap ke arah menara. Li Feng berdiri di puncak menara, jubahnya yang berwarna emas berkibar ditiup angin. Di belakangnya, komet itu terlihat jelas, ekornya yang panjang menyapu langit. Li Feng mengangkat tangannya, dan suaranya menggelegar. "Rakyatku," katanya, "tanda di langit ini bukanlah pertanda bencana. Itu adalah pertanda kemenangan. Tanda bahwa kita akan mengalahkan semua musuh kita." Suara sang sultan muda membakar semangat rakyat. Ribuan suara bersorak-sorai. Li Wei, yang berdiri di bawah, tersenyum. Rencana mereka berhasil. Keesokan harinya, Jenderal Luo tiba di perbatasan. Sang jenderal menatap ke arah dinasti, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia menyangka akan melihat rakyat yang ketakutan dan putus asa. Namun, yang dilihatnya adalah benteng-benteng yang megah dan prajurit-prajurit yang penuh semangat. Jenderal Luo tahu dirinya telah kalah. Pertarungan antara dinasti dan kerajaan utara belum berakhir, tetapi Li Feng dan Li Wei telah memenangkan pertempuran pertama. Pertempuran yang dimenangkan bukan dengan pedang, melainkan dengan taktik yang jauh lebih kuat, harapan. Jenderal Luo menunggang kuda ke garis depan, matanya menyapu pemandangan yang tak terduga.
Di seberang dataran tandus, benteng-benteng baru telah berdiri kokoh, temboknya menjulang tinggi seperti gigi-gigi naga. Bukan hanya itu, aura yang terpancar dari pasukan di belakangnya berbeda. Moral mereka tidak runtuh. Sebaliknya, setiap prajurit terlihat tegak, memancarkan semangat yang membara. Sumpah serapah meluncur dari bibir sang jenderal. Selama berbulan-bulan, dirinya bekerja keras membangun mesin perang yang tak terhentikan, hanya untuk disambut oleh sebuah pertunjukan yang menggelikan, sebuah sandiwara yang menggunakan komet. Kemarahan membakar setiap inci nadinya. Taktik murahan, geramnya, suaranya tajam seperti pedang. Mereka pikir bisa menipu takdir dengan kebohongan? Jenderal Luo menoleh ke ajudannya, wajahnya keras. Kirim pasukan. Mereka mungkin punya harapan kosong, tapi kami punya baja. Kepung benteng itu. Tidak ada yang akan masuk atau keluar. Biarkan kelaparan menghancurkan mereka sebelum kami. Sang Sultan muda, berdiri di menara tertinggi, mengamati awan debu yang mengepul dari pasukan musuh. Hatinya berat, tetapi wajahnya tenang. Pria muda itu tahu bahwa harapan yang diberikan hanya bisa bertahan melawan rasa takut, bukan melawan pengepungan yang sesungguhnya. Di sampingnya, sang penasihat agung menunjuk ke peta. Jenderal Luo terlalu percaya diri, katanya, suaranya pelan dan penuh perhitungan. Dia akan mengandalkan kekuatan murni. Itu kelemahan terbesarnya. Selama berhari-hari, pengepungan berjalan. Panah-panah yang menyala menghujani benteng, dan dentuman mesin pengepungan mengguncang bumi. Suara-suara perang bergema tanpa henti. Namun, di dalam benteng, prajurit-prajurit sang Sultan muda tidak panik. Mereka membalas setiap serangan dengan keteguhan hati. Persediaan makanan dan air masih banyak, tapi sang penasihat agung tahu persediaan itu tidak akan bertahan selamanya. Malam itu, di ruang peta yang remang-remang, dua sahabat itu kembali berhadapan. Kita tidak bisa menunggu, kata sang Sultan muda. Setiap hari berlalu, kekuatan kami berkurang. Kita harus melakukan sesuatu yang tak terduga. Kami akan menyerang jantung mereka, usul sang penasihat agung, matanya menatap sebuah titik kecil di belakang barisan musuh. Mereka telah mendirikan pos logistik di sebuah lembah tersembunyi. Tempat itu dipenuhi dengan makanan, senjata, dan obat-obatan. Jika kita bisa menghancurkan pasokan mereka, pengepungan ini akan berakhir sebelum dimulai. Tapi bagaimana? Tanya sang Sultan muda. Lembah itu dijaga ketat. Jika kami mengirim pasukan besar, kami akan terdeteksi. Kami membutuhkan sesuatu yang cepat, sesuatu yang senyap. Sang penasihat agung tersenyum, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Bukan pasukan. Kita akan kirim bayangan. Hanya prajurit terbaik yang kita miliki, mereka yang bisa bergerak seperti hantu. Maka, di bawah selubung kegelapan, sebuah regu kecil yang dipimpin oleh seorang komandan terpercaya, menyelinap keluar dari benteng melalui terowongan rahasia. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka tertutup kain. Mereka bergerak tanpa suara, melintasi gurun yang dingin, menuju lembah yang tersembunyi. Jantung setiap pria berdebar kencang, mengetahui bahwa kegagalan berarti kematian, dan lebih buruk, kehancuran seluruh dinasti. Saat fajar mulai menampakkan diri, mereka sampai di lembah. Pos logistik itu dipenuhi dengan gerbong dan tenda, penjaga terlihat lelah dan ceroboh. Mereka berhasil menyusup tanpa terdeteksi. Komandan memberi isyarat, dan setiap pria segera bergerak. Mereka menuangkan minyak dari gerbong dan membakar tumpukan jerami. Dalam sekejap, api membumbung tinggi ke langit, menerangi lembah dengan cahaya oranye yang menakutkan. Alarm dibunyikan,
dan para prajurit musuh terbangun dari tidur mereka. Tetapi sudah terlambat. Lembah itu berubah menjadi lautan api. Jeritan prajurit yang ketakutan dan ledakan gerbong yang meledak memenuhi udara. Pasokan makanan yang berharga terbakar menjadi abu, dan senjata-senjata yang baru diasah menjadi tumpukan logam yang meleleh. Regu bayangan itu mundur, menghilang kembali ke dalam kegelapan. Misi mereka berhasil. Di pagi hari, saat laporan kehancuran sampai ke Jenderal Luo, kemarahan sang jenderal mencapai puncaknya. Wajahnya yang semula keras kini terlihat pucat. Dia meninju meja, membuat peta-peta di atasnya jatuh ke lantai. Mereka punya mata-mata, raung sang jenderal. Mereka bermain kotor. Jenderal Luo tidak pernah menyangka akan ada musuh yang mampu menyelinap ke wilayahnya dan menghancurkan semua persiapannya. Kebingungan menyebar di antara pasukan musuh. Moral mereka yang awalnya tinggi kini hancur. Mereka tidak lagi takut pada benteng, tapi pada musuh yang tak terlihat. Pengepungan itu tidak lagi terorganisir. Pasukan Jenderal Luo terpecah, masing-masing sibuk memadamkan api dan mencari persediaan yang tersisa. Ini adalah kekalahan yang memalukan. Ini bukan kekalahan dalam pertempuran, melainkan kekalahan dari sebuah taktik yang cerdas. Jenderal Luo tahu dirinya harus bertindak cepat. Kemarahan telah membutakan Jenderal Luo, membuatnya membuat keputusan yang tergesa-gesa. Siapkan pasukan, perintah Jenderal Luo. Kita akan menyerang sekarang. Tidak ada lagi pengepungan. Kita akan menembus gerbang, dan kita akan mengakhiri semua ini. Sang penasihat agung, yang telah menerima laporan tentang kekacauan di lembah, tersenyum. Strategi mereka berhasil. Mereka telah memancing Jenderal Luo keluar dari persembunyiannya. Pertarungan kini akan dimulai, dan kali ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Pagi itu, udara di perbatasan terasa berat. Matahari terbit dengan warna merah darah, memantulkan sinarnya di atas pedang-pedang yang terhunus. Di seberang dataran, pasukan Jenderal Luo bergerak maju seperti gelombang tsunami, tak ada lagi formasi yang teratur, hanya amukan dan kekacauan. Kemarahan sang jenderal telah menyingkirkan semua akal sehat, mengubah pasukan yang disiplin menjadi kumpulan serigala kelaparan. Jenderal Luo memimpin barisan di depan, menunggang kuda hitamnya, matanya menyala dengan dendam. Hancurkan mereka, teriaknya, suaranya parau. Robohkan gerbang itu. Demi kehormatan dan kemenangan. Suara dentuman kaki ribuan prajurit mengguncang bumi. Busur-busur ditarik, dan panah-panah berdesing di udara, menembus kabut pagi. Di dalam benteng, suasana hening. Tidak ada kepanikan, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang dingin. Sang penasihat agung berdiri di atas menara pengawas, mengawasi pergerakan musuh dengan tatapan tenang. Sebuah peta gulungan terbuka di tangannya, jari-jari pria itu menunjuk ke sebuah titik di luar gerbang. Mereka datang, katanya, suaranya tenang. Mereka telah memakan umpan. Sang sultan muda mengangguk, berdiri di sisinya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi pikirannya jernih. Pria muda itu memegang erat gagang pedangnya, yang selama ini tidak pernah digunakan dalam pertempuran nyata. Di bawahnya, prajurit-prajurit dinasti menunggu. Busur-busur mereka siap, tombak mereka mengarah ke depan. Gelombang pertama pasukan musuh mencapai gerbang. Mereka mendorong, memukul, dan mencoba merobohkan pintu besi itu dengan segala cara. Di belakang mereka, mesin-mesin pengepungan bersiap untuk menembakkan proyektil-proyektil batu. Tunggu, bisik sang penasihat agung. Tunggu sinyal. Wajah sang sultan muda tegam, matanya terpaku pada gerbang. Tiba-tiba, sebuah suara siulan terdengar dari atas tembok.
Itu adalah sinyal. Sang penasihat agung mengangguk, dan perintah diberikan. Tiba-tiba, panah-panah yang berisi obor dilemparkan dari atas tembok, tidak ke arah musuh, melainkan ke tanah di depan gerbang. Minyak yang tersembunyi di bawah tanah segera terbakar, menciptakan sebuah parit api yang memisahkan pasukan Jenderal Luo dari gerbang benteng. Jeritan-jeritan prajurit yang terbakar terdengar dari luar. Sang penasihat agung tersenyum. Mereka telah terjebak, katanya. Di sisi lain, Jenderal Luo melihat parit api itu, dan wajahnya dipenuhi amarah. Sihir. Ini sihir, teriaknya. Jangan menyerah. Hancurkan mereka. Tapi sudah terlambat. Pasukan yang di depan sudah panik, berdesakan dan menginjak-injak satu sama lain dalam upaya melarikan diri dari api. Sang Sultan muda mengambil kesempatan itu. Sekarang, teriaknya. Serang. Panah-panah dan batu-batu dari atas tembok menghujani pasukan yang terjebak di dalam parit api. Jenderal Luo melihat pasukannya hancur. Ini bukan kekalahan. Ini adalah sebuah pembantaian. Pria itu menyadari dirinya telah melakukan kesalahan yang fatal. Kemarahan telah membutakan Jenderal Luo, dan sekarang sang naga yang mengancam dinasti telah terluka. Pertarungan masih jauh dari selesai, tetapi Jenderal Luo telah membayar harga yang sangat mahal untuk keangkuhannya. Pagi itu, di sebuah tenda besar yang didirikan di belakang garis depan, Jenderal Luo meninju meja kayu hingga retak. Kemarahan pria itu membakar dirinya, membakar semua topeng ketenangan yang selama ini dikenakan. Bagaimana mungkin? Raung pria itu, suaranya parau. Mereka punya sihir. Tembok yang bisa mengeluarkan api. Tangan kanannya, seorang pria tua dengan janggut panjang dan wajah penuh kerutan, mencoba menenangkan. Mereka tidak punya sihir, Jenderal. Mereka punya strategi. Mereka telah memperkirakan setiap langkah kita. Jenderal Luo mengabaikan kata-kata pria itu. Mereka telah mempermalukanku. Aku akan membalas dendam. Jenderal Luo melihat ke arah peta. Jenderal itu menyadari ada satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan ini. Mereka harus menggunakan senjata rahasia mereka. Itu adalah senjata yang sangat berbahaya, sebuah senjata yang dibuat oleh sekelompok insinyur jenius dari wilayah lain. Senjata itu memiliki kemampuan untuk menembus tembok yang paling kuat. Senjata itu adalah sebuah meriam raksasa, yang kekuatannya tidak pernah terlihat sebelumnya. Siapkan senjata itu, perintah Jenderal Luo. Kita akan menghancurkan gerbang itu. Kita akan membuktikan kepada mereka bahwa sihir mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan baja. Sementara itu, di dalam benteng, suasana tenang dan penuh kemenangan. Sang Sultan muda dan sang penasihat agung berdiri bersama di menara pengawas, melihat sisa-sisa kehancuran di luar. Sang penasihat agung tersenyum. Kita telah menang, katanya. Sang Sultan muda mengangguk. Ya, katanya. Tapi ini belum berakhir. Jenderal Luo tidak akan menyerah. Dia akan kembali. Tiba-tiba, seorang pengawal bergegas ke menara pengawas, wajahnya pucat. Yang mulia, kata pengawal itu. Mereka telah menarik semua pasukan mereka. Mereka telah mundur. Sang Sultan muda dan sang penasihat agung saling bertukar pandang. Ini bukan sebuah kemunduran. Ini adalah sebuah taktik. Sang penasihat agung dengan cepat menyadari rencana Jenderal Luo. Senjata rahasia, bisik sang penasihat agung. Mereka akan menggunakan senjata rahasia mereka. Mereka akan menghancurkan gerbang. Pria muda itu tidak ragu. Ia langsung memerintahkan para prajurit untuk menyiapkan benteng-benteng yang tersembunyi.
Benteng-benteng itu adalah benteng-benteng yang dibuat di dalam benteng, sebuah benteng di dalam benteng. Sang penasihat agung tahu bahwa mereka tidak bisa mengandalkan satu tembok. Mereka harus memiliki tembok yang lain, sebuah tembok yang tersembunyi di balik tembok yang pertama. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan, sebuah suara yang menggelegar terdengar. Itu adalah suara meriam. Sebuah proyektil besar menghantam gerbang benteng, membuat gerbang itu hancur berkeping-keping. Jenderal Luo tersenyum. Sang jenderal melihat pintu masuk telah terbuka. "Seram," teriak sang jenderal. "Hancurkan mereka." Tetapi, ketika pasukan jenderal Luo menyerbu ke dalam, mereka menemukan sebuah benteng yang kosong. Tidak ada prajurit yang menunggu mereka. Sang jenderal kebingungan. Lalu, dari segala arah, panah-panah dan tombak-tombak mulai berjatuhan, membuat pasukan jenderal Luo terkejut dan bingung. Sang sultan muda dan sang penasihat agung telah memindahkan prajurit-prajurit mereka ke benteng yang tersembunyi. Jenderal Luo, yang terlalu percaya pada kekuatannya, telah jatuh ke dalam jebakan. "Kita telah jatuh ke dalam perangkap mereka," teriak Jenderal Luo. Namun, sudah terlambat. Pasukannya yang hancur dan bingung telah menyerah. Sang sultan muda dan sang penasihat agung, dengan kecerdasan mereka, telah memenangkan pertarungan ini. Pertarungan yang dimenangkan bukan dengan pedang, tetapi dengan kecerdasan. Jenderal Luo, sang naga yang mengancam dinasti, akhirnya berhasil dikalahkan. Sebuah era baru telah dimulai, sebuah era yang akan ditandai oleh perdamaian dan keadilan. Pagi itu, di sebuah tenda besar yang didirikan di belakang garis depan, Jenderal Luo meninju meja kayu hingga retak. Kemarahan pria itu membakar dirinya, membakar semua topeng ketenangan yang selama ini dikenakan. "Bagaimana mungkin?" raung pria itu, suaranya parau. "Mereka punya sihir. Tembok yang bisa mengeluarkan api." Tangan kanannya, seorang pria tua dengan janggut panjang dan wajah penuh kerutan, mencoba menenangkan. "Mereka tidak punya sihir, Jenderal. Mereka punya strategi. Mereka telah memperkirakan setiap langkah kita." Jenderal Luo mengabaikan kata-kata pria itu. "Mereka telah mempermalukanku. Aku akan membalas dendam." Jenderal Luo melihat ke arah peta. Jenderal itu menyadari ada satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan ini. Mereka harus menggunakan senjata rahasia mereka. Itu adalah senjata yang sangat berbahaya, sebuah senjata yang dibuat oleh sekelompok insinyur jenius dari wilayah lain. Senjata itu memiliki kemampuan untuk menembus tembok yang paling kuat. Senjata itu adalah sebuah meriam raksasa, yang kekuatannya tidak pernah terlihat sebelumnya. "Siapkan senjata itu," perintah Jenderal Luo. "Kita akan menghancurkan gerbang itu. Kita akan membuktikan kepada mereka bahwa sihir mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan baja." Sementara itu, di dalam benteng, suasana tenang dan penuh kemenangan. Sang sultan muda dan sang penasihat agung berdiri bersama di menara pengawas, melihat sisa-sisa kehancuran di luar. Sang penasihat agung tersenyum. "Kita telah menang," katanya. Sang sultan muda mengangguk. "Ya," katanya. "Tapi ini belum berakhir. Jenderal Luo tidak akan menyerah. Dia akan kembali." Tiba-tiba, seorang pengawal bergegas ke menara pengawas, wajahnya pucat. "Yang mulia," kata pengawal itu. "Mereka telah menarik semua pasukan mereka. Mereka telah mundur." Sang sultan muda dan sang penasihat agung saling bertukar pandang. Ini bukan sebuah kemunduran. Ini adalah sebuah taktik. Sang penasihat agung dengan cepat menyadari rencana Jenderal Luo. "Senjata rahasia," bisik sang penasihat agung.
Mereka akan menggunakan senjata rahasia mereka. Mereka akan menghancurkan gerbang. Pria muda itu tidak ragu. Ia langsung memerintahkan para prajurit untuk menyiapkan benteng-benteng yang tersembunyi. Benteng-benteng itu adalah benteng-benteng yang dibuat di dalam benteng, sebuah benteng di dalam benteng. Sang penasihat agung tahu bahwa mereka tidak bisa mengandalkan satu tembok. Mereka harus memiliki tembok yang lain, sebuah tembok yang tersembunyi di balik tembok yang pertama. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan, sebuah suara yang menggelegar terdengar. Itu adalah suara meriam. Sebuah proyektil besar menghantam gerbang benteng, membuat gerbang itu hancur berkeping-keping. Jenderal Luo tersenyum. Sang jenderal melihat pintu masuk telah terbuka. "Seram," teriak sang jenderal. "Hancurkan mereka." Tetapi, ketika pasukan Jenderal Luo menyerbu ke dalam, mereka menemukan sebuah benteng yang kosong. Tidak ada prajurit yang menunggu mereka. Sang jenderal kebingungan. Lalu, dari segala arah, panah-panah dan tombak-tombak mulai berjatuhan, membuat pasukan Jenderal Luo terkejut dan bingung. Sang Sultan Muda dan Sang Penasihat Agung telah memindahkan prajurit-prajurit mereka ke benteng yang tersembunyi. Jenderal Luo, yang terlalu percaya pada kekuatannya, telah jatuh ke dalam jebakan. "Kita telah jatuh ke dalam perangkap mereka," teriak Jenderal Luo. Namun, sudah terlambat. Pasukannya yang hancur dan bingung telah menyerah. Sang Sultan Muda dan Sang Penasihat Agung, dengan kecerdasan mereka, telah memenangkan pertarungan ini. Pertarungan yang dimenangkan bukan dengan pedang, tetapi dengan kecerdasan. Jenderal Luo, sang naga yang mengancam dinasti, akhirnya berhasil dikalahkan. Sebuah era baru telah dimulai, sebuah era yang akan ditandai oleh perdamaian dan keadilan.